Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihah Nafita, NIM 2124101038 dari kelas Jaringan Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Jaringan Komputer pada kelas praktikum Jaringan Komputer. Terdapat 10 soal. Untuk soal yang pertama yaitu ubahlah bilangan desimal berikut. Untuk yang A ada 180 diubah ke bilangan binary yang hasilnya 1 0 1 1 0 1 0 0. Nah, untuk caranya sendiri kita bisa bagi bilangan tersebut menjadi 2 karena binary dibagi dengan 2. Sisa baginya yaitu 0. Kemudian 9 hasil bagi 80 ini kan 90. 7 bagi lagi dengan 2, sisa baginya 0. 45 dibagi dengan 2, sisa baginya 1. 22 dibagi dengan 2, sisa baginya 0. 11 dibagi dengan 2, sisa baginya 1. 5 dibagi dengan 2, sisa baginya 1. 2 dibagi dengan 2, sisa baginya 0. 1 dibagi dengan 2, sisa baginya adalah 1. Nah, untuk pengurutan sisa baginya ini dimulai dari bawah ke atas, sehingga hasilnya itu kita bisa tuliskan 1 0 1 1 0 1 0. Soal yang kedua yaitu 190 kita konversikan ke bilangan oktal. Untuk bilangannya sendiri ada 180 dibagi dengan 8, sisa baginya 6, 23 dibagi dengan 8, sisa baginya 7, kemudian 2 dibagi dengan 8, sisa baginya 2. Dan hasilnya 276. Sama seperti pada binary, cara menghitung dan membacanya mulai dari bawah. Yang C ada 200, kita ubah ke heksadesimal. 200 dibagi dengan 16, hasilnya sisa baginya 8, kemudian 8 dibagi 16, bentar. Nah, ini hasilnya 12 dibagi dengan 16, sisa baginya ada 12. Jadi 12 kalau di heksadesimal itu menjadi angka C, sehingga hasilnya itu C8. Heksadesimal. Soal yang kedua yaitu 3AB. Ini itu bilangan heksadesimal diubah ke bilangan oktal. Yang pertama harus dirubah dulu dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal dengan dikalikan 16. Ini 3 dikali 16 pangkat 2 ditambah 10 dikali 16 pangkat 1 ditambah 11 dikali 16 pangkat 0. Sama dengan 768 ditambah 160 ditambah 11, hasilnya 939. Kemudian bilangan desimal tersebut kita baru ubah ke oktal. Sama seperti pada di atas, bilangan desimalnya ini 939 dibagi dengan 8, sisa baginya 3, 117 dibagi dengan 8, sisa baginya 5, kemudian 14 dibagi dengan 8, sisa baginya 6, 8 dibagi dengan 8, sisa baginya 1. Nah, jadi hasilnya itu 1653. Sama juga dibaca dari bawah. Untuk soal ketiga yaitu 221. Ini merupakan bilangan oktal dan diminta untuk mengubah ke bilangan heksadesimal. Yang pertama kita rubah dulu bilangan oktal tersebut ke bilangan desimal. Caranya yaitu 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 pangkat 1 ditambah 1 dikali 8 pangkat 0. Nah, sama dengan 128 ditambah 16 ditambah 1, hasilnya 145. Nah, di bilangan desimal ini barulah kita ubah ke heksadesimal. Nah, kan 144 dibagi dengan 16, sisa baginya 1, kemudian 9 dibagi 16, sisa baginya 9. Jadi
hasil dari perubahan bilangan oktal tersebut ke heksadesimal, yaitu 91. Untuk soal yang nomor 4, sebutkan fungsi dari kabel berikut. Nah, untuk kabel A ini merupakan kabel automatically choose connection. Nah, kabel ini akan menentukan secara otomatis kabel apa yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan. Nah, jika kita mempunyai kesulitan atau bingung untuk menentukan kabel mana yang akan digunakan dalam menghubungkan sebuah perangkat, bisa menggunakan kabel ini. Yang B yaitu strict through. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis dengan port Ethernet, seperti menghubungkan PC dengan host, PC host dengan switch atau hub, router dengan switch, dan lain-lain. Untuk gambar yang keempat, ini merupakan kabel crossover. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, dua perangkat yang sama jenis dengan port Ethernet, seperti switch dengan switch, router dengan router, PC dengan PC, dan lain-lain. Nah, untuk soal nomor 5, sebutkan fungsi dari kabel string. Kabel string merupakan jenis kabel yang dapat menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Nah, untuk fungsinya sendiri sebagai penghubung antara komputer dengan switch, yang kedua yaitu sebagai penghubung komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, yang ketiga sebagai penghubung router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, yang keempat yaitu sebagai penghubung antara switch ke router, yang kelima sebagai penghubung antara hub ke router. Soal ke-6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Nah, untuk mengaktifkan switch pada Cisco sendiri, kita bisa menggunakan ini user mode yang ditandai dengan komen Cisco. Nah, di dalam user mode tersebut, kita menggunakan konfigurasi yang paling dasar. Nah, ketika kita menggunakan konfigurasi paling dasar tersebut, kita tidak bisa melakukan konfigurasi apapun atau menambah dan baik pengurangan. Nah, kita harus melakukan konfigurasi lebih jauh untuk masuk ke privilege EXE mode dengan cara klik 2 kali switch dan klik switch ini harusnya switch tinggal klik switch dan kemudian tekan tab CLI, selanjutnya tekan enter. Nah, kemudian masuk ke privilege EXE. Kemudian kita menggunakan perintah enable. Nah, untuk menghindari error atau salah memasukkan perintah dapat diketikkan enable pada ini, ada switch, kemudian kita ketikkan enable. Kemudian kita enter dan akan muncul switch switch dengan diikuti dengan tanda pagar. Maka switch tersebut telah aktif. Untuk soal nomor 7, apakah fungsi dari set line console 0? Line console 0 merupakan konfigurasi Cisco yang digunakan untuk melakukan konfigurasi pada port konsol. Hal ini digunakan agar kita terkonfigurasi saat login pada perangkat. Salah satu kegunaan dari line console juga memberikan keamanan password ketika kita login atau masuk ke perangkat, sehingga saat masuk ke perangkat muncul tampilan login dan kita diminta untuk memasukkan password tersebut. Hal ini bagus untuk diterapkan karena ketika kita mengkonfigurasi login konsol, maka orang lain yang mencoba masuk ke dalam perangkat kita itu tidak bisa, sehingga mereka harus tahu terlebih dahulu username dan password yang telah kita buat. Untuk tanda 0 pada line konsol sendiri memiliki arti 0, yaitu 1, lebih tepatnya untuk melakukan konfigurasi atau login ke dalam perangkat, yaitu hanya bisa digunakan untuk satu orang administrator saja dan tidak lebih. Soal nomor 8, bagaimana cara mengubah password dari konsol? Nah, ini. Dengan cara ini, kita ketikkan dulu. Sebelumnya kan sudah di
enable kan. Nah, kita bisa ke configure terminal. Kemudian enter, kemudian kita ketikkan line console 0. Kemudian kita masuk setelah ini, setelah ada tulisan S, ini S0 nih berarti switch ke 0. Dia sudah masuk di line console 0, config line. Kemudian kita ketikkan password UTS-Jarcom. UTS-Jarcom ini merupakan password dari line console 0. Kemudian login, exit. Nah, ini untuk SS-nya sendiri. Yang 9 yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara satu server dengan workstation adalah kabel jaringan. Nah, selanjutnya ada konfigurasi, masukkan IP address pada masing-masing PC sesuai dengan tabel. Nah, ini kan ke desktop dulu, baru ke IP configuration. Nah, IP-nya udah ini, sama kayak ini. Sama kayak tabelnya, sesuai tabel lah. Sama default gateway-nya juga disesuaikan sama tabel. Untuk PC2 juga sama. Ini sama ini. Default gateway sama IP address. Operasi switch. Yang pertama kita masuk dulu ke switch-nya, kemudian ke CLI. Nah, ini kan udah udah aku masukin semua. Kita bisa lihat di history sini. Nah, di sini ada history. Nah, ini kan di switch enable. Nah, ini enable, kemudian nggak mau, salah, udah mau dia. Nah, yang pertama itu ada ubah hostname menjadi S0. Nah, ini hostname-nya udah S0, kemudian ini, kemudian beri banner MOTD, ini udah beri bannernya. Kemudian ada beri password pada line console 0 sama password untuk privilege EXIC. Ini line console 0, passwordnya udah UTS-Jarcom. Terus ini buat password di enable apa, ada pada privilege EXIC, ini passwordnya rahasia. Kemudian ini disimpan simpan konfigurasi ke NVRAM. Ini menggunakan copy running config startup config. Kemudian buat switch 2 dia ada ubah hostname juga, kemudian beri banner authorized personal only, kemudian masuk ke line console 0, terus beri password UTS-Jarcom, kemudian kemudian ini ada beri password rahasianya, beri password rahasia, beri password rahasia ke privilege EXIC mode. Kemudian ini config running config, ini buat konfigurasi ke NVRAM-nya. Kemudian konsol 0 ini udah masuk ke switch 2 ya. Kita enable dulu, kemudian bentar. Ini nggak usah, ini terus. Ini ke ubah hostname dulu, kemudian buat password di line console 0 dengan UTS-Jarcom, kemudian configure terminal buat enable secret rahasia, buat masuk ke privilege EXIC mode. Kemudian copy running config buat
simpan konfigurasi ke environment. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.